bisa nggak sih kalian kasih tahu tips and trick juga sebagai OSIS, terutama jadi ketua dan wakil, itu gimana caranya, step by stepnya, entah itu dari pendaftaran ataupun cara kalian menyampaikan visi misi kalian untuk pada warga sekolah di SMP 196. Oke. Jadi yang pertama itu udah pasti PD. Yang kedua ini paling penting, aktif di sekolah. Apapun itu jangan pernah takut untuk maju ke depan gitu. Perlu ada kesiapan juga. Betul. Jadi mindset kita tuh kita nggak boleh ke belakang, kita harus selalu di depan. Karena malu ya. Iya, karena sayang banget guys. Masa muda itu nggak datang dua kali. Jadi masa muda. Betul. Nikmati masa muda kita dengan kejadian-kejadian positif ini. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami Sania. Oke, halo teman Lensania, selamat datang di podcast Lensa Sekolah. Dan aku Cindy. Dan aku Kanaya. Di sini kita bakal ngebahas hal-hal menarik seputar dunia sekolah yang pastinya relate banget nih sama kalian semua. Dan hari ini kita nggak sendirian nih untuk menanyakan seputar dunia sekolah yang pastinya relate banget dengan kehidupan sama kalian semua, terutama di ruang lingkup di SMPN 196 Jakarta. Ya, betul banget. Langsung aja kita sambut ketua dan wakil OSIS. Halo teman-teman semua. Hai. Perkenalkan, nama aku Ainisha Kurniawan. Aku menjabat sebagai ketua OSIS SMP Negeri 196 Jakarta. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Evan Karuso Kurniawan. Aku berasal dari kelas 8C dan jabatan aku di OSIS sebagai wakil ketua OSIS di SMP Negeri 196 Jakarta. Ya. Oh iya, tadi Kak Evan nyebutin kelasnya, aku belum nyebutin kelasnya nih. Oke, jadi aku dari kelas 8B dan Kak Evan dari kelas 8C. 8C. Sebelum masuk obrolan yang serius, kita mau tahu nih apa aja yang menggerakkan kalian, terutama Kak Aini dan juga Kak Evan, untuk memilih OSIS sebagai wadah pengembangan diri. Baik, ini boleh dijawab sekarang Kak? Boleh. Jadi sebenarnya awalnya tuh kita nggak pernah expect ya Kak Evan. Benar banget. Ya, jadi sebenarnya tuh kita emang udah tertarik Kak untuk ikut OSIS dari awal. Tapi dulu tuh kita pertama kali terpilih menjadi anggota OSIS itu pada saat kita kelas 7. Benar. Kita sama-sama, ini fun fact ya guys. Jadi pada saat kita kelas 7, kita sama-sama dari bidang Bidang 2. dua. Nah, itu saat itu juga kita nggak bakal menyangka kalau suatu saat tuh kita bakal jadi partner juga kayak gini kan. Nah, terus yang membuat tadi apa kok pertanyaannya? Yang membuat menggerakkan dari wadah untuk organisasi ini, pengembangan diri gitu. Iya, jadi kita berdua tuh ingin men-challenge diri kita ya, karena dilihat dari maraknya, karena kan sekarang kita sudah beda zaman ya Kak ya, dan juga semakin berkembangnya teknologi digital. Nah, menurut kita itu dengan adanya kita atau ikut berpartisipasi dalam suatu organisasi, contohnya terutama ini adalah OSIS yang ada di sekolah kita, terutama dulu kan Kak. Itu tuh kita bisa mengajak ataupun mendorong teman-teman semua untuk memberitahu betapa pentingnya sosialisasi terhadap sesama teman, karena di zaman ini banyak banget nih, apalagi terutama Gen Z, Gen Alpha nih Kak, banyak banget yang menerapkan sikap individualisme. Kira-kira individualisme itu apa sih Kak Evan? Sikap egois terhadap diri sendiri, Betul. terhadap orang lain juga yang merugikan lingkungan kita serta diri kita juga. Nah, menurut Kak Evan seru gak sih ikut ini? Kalau menurut aku sih seru ya ikut organisasi OSIS ini. Iya benar. Iya. Menurut aku juga seru banget karena ini bisa mengisi waktu luang kalian dan kalian juga belajar untuk mengatur sebuah acara, berjalannya sebuah acara. Jadi kalian bukan cuma menjadi partisipan doang di sebuah acara, tetapi kalian juga berkesempatan untuk menjadi panitia. Betul. Jadi sebenarnya di OSIS ini kita juga belajar banyak hal nih Kak. Mulai dari gimana sih susunan acaranya. Kita kan biasanya kalau ngelihat sebuah acara tuh paling cuma ngeliat serunya doang kita nggak ngelihat di balik acara itu tuh betapa capeknya. Nah, setelah kita
join organisasi OSIS ini kita merasakan sendiri betapa lelahnya, betapa capeknya, betapa menguras energinya, Suka dukanya. suka dukanya kita merasakan semua. Dan juga kita juga bisa apa ya, menambah memperluas pengalaman kita, memperluas relasi kita, karena dari OSIS ini kita kenalan gak cuma dari lingkungan satu lingkungan ini aja Kak, tapi dari sekolah lain. Jadi biasanya kan nanti ada kegiatan-kegiatan yang bisa mempertemukan kita di antara sekolah-sekolah lain, anggota OSIS sekolah-sekolah lain. Dan dari situ kita bisa berkenalan, bisa mempunyai banyak teman. Dan juga yang membuat kita terinspirasi di OSIS itu adalah kita bisa menjadi contoh pada para siswa-siswi, terutama siswa-siswi SMP Negeri 156 Jakarta gitu. Wah, menarik banget ya guys, jawaban dari Aini dan Evan. Berarti Aini dan Evan ini mereka mempunyai motivasi dan tujuan yang jelas yang dari awal. Oke, sebelum lanjut bertanya lebih dalam lagi, kita tuh mau melihat background dari kakak-kakak Kak Aini dan juga Kak Evan. Kita boleh minta bantu tim operator untuk menyiapkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aini Syafa Kurniawan. Saya menjabat sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 196 Jakarta. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Evan Karuso Kurniawan dan saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS di SMP Negeri 196 Jakarta. Kali ini aku ingin menceritakan sedikit pengalaman aku, alasan aku ingin join organisasi OSIS di sekolah SMP Negeri 196 Jakarta. Jadi, aku ingin menjadi contoh yang baik kepada para siswa-siswi SMP Negeri 196 Jakarta dan menjadikan generasi Indonesia, terutama di SMP Negeri 196 Jakarta ini, menjadi generasi yang gemilang. Alasan dan tujuan saya mengikuti organisasi ini adalah: yang pertama, saya ingin mengembangkan rasa percaya diri saya dalam bidang komunikasi dan kerjasama. Hal ini juga membantu minat saya dalam menjadi Wakil Ketua OSIS di SMP Negeri 196 Jakarta. Serta hal ini juga membantu saya memperluas relasi pertemanan di lingkungan sekolah. Kira-kira teman-teman semua tahu nggak sih gimana sih cerita awal mulanya kita berdua bisa tertarik untuk join organisasi OSIS ini di sekolah? Kira-kira apa ya motivasi kita? Betul banget. Nah, biar gak ketinggalan, tonton terus ya videonya. Nah, teman-teman semua udah pada tahu kan alasan kita berdua tertarik untuk join OSIS? Setelah nonton video ini, untuk teman-teman yang mau join OSIS juga tapi masih ragu-ragu, setelah ini jangan ragu-ragu lagi ya, karena masa muda tidak datang dua kali. Penuhi kegiatan-kegiatan di masa mudamu dengan kegiatan-kegiatan positif. Jadi, tunggu apa lagi? Join OSIS sekarang! Halo Kak Aini dan Kak Evan, gimana nih kabar kakak dan gimana perasaannya pas kepilih jadi wakil dan juga ketua? Halo Kak Cindy, jadi alhamdulillah kemarin kita pada bulan apa ya kita terpilih? Oktober. Itu alhamdulillah kita diberi kepercayaan terpilih menjadi seorang ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Tapi di balik itu semua usaha kita juga nggak main-main teman-teman. Kita mempersiapkan segalanya benar-benar dari jauh hari. Pada saat yang lain masih nyantai-nyantai, kita sudah mempersiapkan visi misi kita secara matang. Iya, sebenarnya pada awal-awal itu kan kita kan pulang biasa jam 2, jam 1, setengah 2. Terus kadang ini karena kita masih awal-awal ya kan, jadi belum terbiasa. Kadang tuh suka ngeliat teman pulang duluan gitu, pulang cepat. Aduh pengen deh kayak dia pulang cepat, aduh pengen deh gitu. Tapi setelah terbiasa kita jadi terbiasa, jadi berpikir juga ternyata seru juga ya gitu. Terus juga kita bisa berpartisipasi dalam acara-acara yang ada di sekolah ini kayak gitu. Dan juga biasanya karena kan OSIS suka pulangnya telat gitu ya, pulangnya iya agak sore. Tapi biasanya kita pulang agak sore itu ada maksud dan tujuannya juga, nggak mungkin tiba-tiba kita pulang sore-sore juga. Biasanya itu kalau kita mau pulang sore itu biasanya bakal ada kegiatan-kegiatan di sekolah nggak sih Kevin? Bener, kita biasanya dikasih kepercayaan untuk ngurus sebuah acara. Kita yang mempersiapkan, menentukan siapa MC-nya, rundown acaranya, dan masih banyak lainnya Kak. Iya, jadi
sebenarnya ketika pertama kali kita terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu, yang pertama kita sangat bersyukur, mengucapkan banyak-banyak alhamdulillah, dan juga senang karena berarti kita bisa menjadi contoh gitu terhadap para siswa-siswi SMP Negeri 196 Jakarta ini. Keren banget semangatnya dari Kak Evan dan juga Kak Ain. Terima kasih Kak Siti. Iya, nah kita kan tadi udah singgung sedikit nih soal bagaimana Kak Aini dan juga Kak Evan terkenal banget menjadi ketua dan juga wakil. Tapi ya kalau boleh tahu, selain di sekolah, ikut kegiatan apa sih dan motivasinya tuh apa yang bikin kalian tuh pengen banyak punya kegiatan gitu? Mau dari siapa dulu nih? Boleh, dari aku dulu. Oke, kalau aku udah pasti kalau di sekolah udah pasti OSIS, alhamdulillah aktif. Kalau untuk di luar sekolah, alhamdulillah juga aku aktif dalam organisasi Karang Taruna. Di RT aku menjadi bendahara, Karang Taruna RT aku menjadi bendahara, di Karang Taruna RW aku menjadi divisi kosum, dan alhamdulillah di Karang Taruna Kelurahan Gunung Ranggon aku dipercaya menjadi seorang wakil ketua. Dan dari organisasi ini aku belajar bahwa organisasi ini bukan hanya untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama, itu bukan itu aja Kak. Tapi dari organisasi ini tuh kita mendapatkan banyak ilmu baru. Bagaimana cara kita bisa mendekatkan teman-teman kita, misalkan yang tadinya malas ikut sosialisasi, jadi ayo dong ikut, kita ajak-ajakin daripada mau. Terus juga bagaimana cara kita berbicara di ruang umum, karena dari organisasi juga kita bisa belajar yang namanya public speaking. Benar banget. Keren banget. Terus selain itu tuh, visi utama yang kalian ingin capai dan selama menjabat ini apakah udah mencapai keberhasilan itu? Boleh diceritain nggak? Sebenarnya alhamdulillah mungkin sebenarnya udah ya Kak. Cuma sebenarnya ada salah satu program kita, yaitu namanya culture Kak. Culture itu adalah Kamis Literasi Ceria. Sebenarnya kita pengen banget Kak, bahkan kita udah nyiapin games-gamesnya, terus juga pertanyaan-pertanyaan mengenai pengetahuan umum, ya contohnya seperti kayak provinsi di Indonesia, nama-nama kota di Indonesia. Cuma emang waktunya aja yang susah ya Kak Evan menentukan waktunya, karena akhir-akhir ini lagi banyak banget kegiatan Kak, terutama juga karena kan kita sedang ada yang jalur TKA terutama kelas 9, jadi takutnya mengganggu dan juga waktunya terbatas pada saat apel, jadinya mungkin diselenggarakannya pada saat kita sudah mendapatkan waktu yang pas. Oke, jadi rencananya udah ada cuma belum terlaksana. Iya betul banget. Sebenarnya sangat disayangkan ya Kak. Karena kan itu program literasi, ya kan? Karena kan banyak orang taunya literasi itu membosankan, cuma baca buku. Ya gitu-gitu doang lah Kak literasi. Tapi dari culture ini kita mau memperkenalkan gitu, bahwa literasi ini nggak cuma baca buku doang, bener nggak sih Kak? Juga main game edukatif. Betul. Bahkan kita pengennya tuh setiap mungkin di beberapa minggu di Kamis Literasi Ceria ini kita mau ngadain permainan tradisional Indonesia Kak. Cuma masih milih-milih nih games-games kira-kira yang seru dan aman tuh kayak gimana sih gitu. Dan juga namanya game tradisional itu kan pasti udah dari turun temurun ya Kak. Jadi kita mencari tahu dulu nih sejarah-sejarahnya, gimana sih bisa terbentuknya permainan tersebut dan juga cara permainannya gitu Kak. Wah, berarti Aini dan Evan ini gak cuma punya visi, tetapi mereka juga ada ukurannya ya. Kalau dari sisi kerjasamanya nih, gimana cara kalian membangun komunikasi yang efektif? Apalagi kalian tuh nggak sekelas, terus juga chemistry-nya juga gimana tuh untuk bondingnya dan segala macem. Dan juga di sekolah, terutama guru-guru, apakah sering miskom atau enggak, dan gimana cara kalian mengatasi antara miskom dan penyampaian informasi dari OSIS dan pihak guru ataupun sebaliknya, itu gimana? Jadi kita sih biasa untuk meminimalisir yang namanya miskomunikasi itu biasanya karena kan kita suka mengadakan rapat ya Kak, rapat OSIS membahas mengenai ya kegiatan-kegiatan berlanjutan kita bagaimana, terus juga ya apapun itu kita bahas yang mengenai masih di dalam lingkungan sekolah ini. Nah setelah itu biasanya kita langsung bendahara kita Kak, bendahara, sorry teman-teman, jadi sekretaris kita, jadi sekretaris kita itu
menjadi OSIS kita. Jadi apapun informasi yang sudah disampaikan pada saat rapat tadi bisa disampaikan kembali di grup OSIS yang ada di media kita gitu. Nah, di era digital sekarang nih, menurut kalian peran OSIS itu apa sih? Dan inovasi apa yang mau kalian hadirkan? Oke, mungkin dari Kak Evan. Ya, boleh diulang tadi? Iya. Menurut kalian peran OSIS itu apa? Dan inovasi apa yang mau kalian hadirkan? Oke, di era digital ini biasanya OSIS menurut kami tuh berperan Iya, penting banget. penting banget. Karena di era digital sekarang kan anak-anak terutama Gen Z ataupun yang bilang ini gen milenial ya. Gen Alpha, Gen Alpha, ya. Milenial sebelumnya. Itu cenderung lebih sangat lebih apa ya? Individual, ya. cenderung menggunakan gadget. Iya, Nah, jadi betul. peran OSIS MPK ini mendorong mereka untuk menjadi aktif bersosialisasi bukan hanya di rumah saja, tapi juga di masyarakat, di sekolah juga gitu. Dan inovasi yang kita hadirkan apa nih ini? Inovasi yang kita berikan itu adalah ya pertama dari hal tadi Kak. Dari situ kita bisa mencakup banyak hal ya. Karena literasi itu banyak ya Kak. Gak cuma tentang baca buku ya, seperti tadi permainan dan juga mungkin kita ingin sekali menunjukkan rasa semangat dari teman-teman kita ya, karena kita tuh ingin itu Kak. Sebenarnya peran OSIS itu juga bisa ketika ada teman kita nih, mereka punya bakat tapi mereka malu untuk menunjukkan bakatnya. Sebenarnya banyak Kak, banyak sekali dari siswa-siswi SMP Negeri 196 ini yang punya bakat tapi mereka masih malu untuk menunjukkannya. Nah, dari situlah kita tahu bahwa tersebut nanti akan kita sampaikan kepada guru-guru. Misalkan kita ke pembinaan kita 2 April, 2 April, karena kita si A bisa ini, si A bisa ini gitu, ataupun ke Fakulta pembinaan kita, karena pembinaan kita kebetulan ada 2 ya Kak. Jadi bisa ke 2 April, bisa juga ke Fakulta. Biasanya kalau ke Fakulta itu lebih ke atletik non akademik gitu. Selama menjabat nih, pengalaman apa yang paling membentuk atau mengubah cara pandang kalian berdua? Selama menjabat. Mungkin dari Boleh dari Kak Evan dulu boleh. Selama menjabat yang mungkin kita benar-benar benar-benar merubah pola pikir kita. itu pada saat ini Kak, pelaksanaan ya, penerapan segala yang diucap oleh anggota kita kan. Biasanya waktu rapat awal itu kita mengadakan rapat ini ya, program kerja. Dari program kerja itulah kita melihat berbagai rumusan-rumusan yang dibuat oleh masing-masing bidang, namun penerapannya kurang maksimal dilakukan. Ya, jadi kita harus banyak membantu serta evaluasi juga Kak. Iya. Terus mungkin kalau dari aku yang merubah pola pikir aku ya, tadinya kan karena aku baru merasakan sekarang ya Kak. Tadinya tuh aku mikir OSIS itu cuma apa sih, suruh baris-baris doang, apa sih cuma bantu-bantu acara doang. Tapi ternyata enggak, OSIS itu enggak cuma untuk bantu-bantu juga doang Kak, tapi juga bisa mengalir teman-teman untuk sosialisasi dan juga bisa mengajak teman-teman kita semua untuk apa ya, lebih aktif di sekolah gitu, lebih, karena kan dari aktif itu kita bisa membangun sebuah prestasi ya kan gitu. Nah, pasti Aini dan Evan ini ada tantangannya juga kan? Nah, hal sulit apa sih yang pernah kalian hadapi di OSIS ini? Sebenarnya nggak ada hal yang sulit, Sebenarnya nggak ada yang sulit. karena kita saling melengkapi. Iya, nggak ada yang sulit, tapi cara menghadapinya yang membuat kita harus lebih berhati-hati karena kita kan nggak tahu karakter seseorang itu berbeda. Mungkin dalam penyampaian kita ketika kita memberitahu nasihat atau memberitahu apa ya, ketika ia membuat sebuah kesalahan gitu kan, kadang kan ada yang kita bilangin, misalkan cuma bilang kamu nggak boleh gitu loh gitu, terus ada yang langsung marah, tersinggung gitu. Sebenarnya susahnya enggak, cuma ya yang sulit itu adalah ketika kita harus berhati-hati, sangat berhati-hati dalam berbicara dan menggunakan sebuah kata-kata gitu. Berarti selama menjabat ini belum ada yang saling singgung atau gesekan antara kedua belah pihak ya? Alhamdulillah belum ya. Oke, semoga kedepannya nantinya bisa ini ya. Oke, bagus
banget tadi ceritanya nih. Sekarang aku mau tanya lagi nih, gimana cara kalian misalnya di OSIS ini ada masalah ataupun tekanan, entah itu dari guru-guru ataupun dari teman-teman sebaya, entah itu adik-adik tingkat ataupun teman-teman seangkatan kalian, gimana cara mengatasinya? Kita sudah memikirkan resiko tersebut, dan juga inilah pentingnya sikap kedewasaan dalam organisasi, karena kita dalam organisasi ini harus menyelesaikan sebuah masalah ataupun sebuah konflik dengan kepala dingin gitu. Dan juga jangan, kita tidak boleh langsung percaya setiap omongan-omongan ini, kita harus bisa menyaringnya terlebih dahulu Kak, jadi tidak menimbulkan sikap salah paham gitu. Juga di organisasi ini tidak menutup kemungkinan bahwasannya ada provokator. Halo Sobat Tanzania, kita udah masuk di segmen paling seru nih, yaitu segmen yang paling ditunggu-tunggu, segmen games. Kali ini aku nggak cuma bertiga, tapi kenalan dulu nih sama Kak Aini dan juga Kak Evan. Oke, kita mau manggil siapa nih Kak Aini dan Kak Evan? Jadi kayaknya untuk hari ini kita akan memanggil salah satu tim OSIS, salah satu koordinator bidang 2, bidang budi pekerti dan akhlak mulia, dan juga dari OSIS inti ada bendahara. Oke, Boleh langsung dong, aja kita kakak-kakaknya panggil. Yuk. Let's go. Yuk. Nah, ini dia teman-teman Perkenalan dulu penampilannya. kali ya, biar lebih afdol. Siapa nih Boleh. kakak-kakak namanya? Halo Lensania, perkenalkan aku Riko dari Kor Bidang 2. Oke, kalau yang satunya? Halo Lensania, perkenalkan aku Aura sebagai bendahara OSIS. Oke. Kalau lagi panik saat rapat atau saat project, kira-kira ketuanya tuh nge-ekspresinya gimana atau apa yang dilakukan ketua biasanya? Aku nih jawab ya. Boleh. Pasti ketuanya itu langsung nyari PJ-PJ yang lain nih kalau misalnya lagi ada acara, terus misalnya ada masalah atau enggak ada yang berantem lah siswa-siswanya. Pasti dia langsung buru-buru nih nyari yang PJ keamanan atau apa gitu. Oke. Kalau untuk Kak Riko gimana nih Kak Riko? Mungkin yang pastinya ini Kak, ketuanya itu nyari bantuan lah gitu Kak, nyari teman-temannya buat ngebantuin masalah itu Kak. Oke, bener nggak nih ketua? Ini aku Kak pakai mic. Aini, iya Oke. boleh. Silahkan. Oke, ini Kevin atau aku aja? Boleh dipinjemin juga. Oke. Gimana tuh Kak Aini? Sebenarnya benar jawaban dari teman-teman kita tadi. Cuma biasanya kalau aku lagi panik ya teman-teman semua, tuh biasanya aku langsung kayak, aduh, ini gimana ya? Ini satu-satunya masalah satu-satu datang ya gitu. Wajar ya, namanya juga manusia pasti ada rasa panik. Tapi selama masih ada anggota-anggota yang ingin menolong aku, yang masih menolong aku, masih ada anggota-anggota yang suportif, jadi aku udah nggak panik lagi karena menyelesaikan masalahnya secara bersama-sama gitu. Berarti bisa ditangani. Setuju nih Bisa. Kak? Enggak Kak Evan? Setuju Sebagai banget. wakil. Oke. Wakil saat rapat atau mengerjakan broker sering ngomong apa atau kebiasaan wakil tuh kayak gimana menurut kalian? Gimana tuh? Boleh dijawab ya dengan siapa Mungkin dulu? kalau wakil itu kalau saat rapat itu ngecover ketuanya Kak, misalnya ada kalimat yang mau disampaikan tapi kurang gitu Kak, mungkin wakilnya itu ngingetin gitu sih Kak. Oke. Kalau untuk Kak Aura, gimana nih Kak Aura? Pasti wakilnya itu ngebantuin kata-kata yang kurang, terus misalnya ada yang belum disampaikan sama ketuanya. Oke. Setuju nggak nih Kak Wakil, Kakak Evan, dan Ibu Ketua bener gak? Jadi jawabannya setuju. Iya, jadi tugas aku biasanya tuh kalau bantuin Aini rapat, kalau Aini lupa mau apa yang mau disampaikan, biasanya aku ngelis dulu di HP. Betul. Jadi kita saling backup aja Iya, gitu. melengkapi. Saling melengkapi Oke, gitu. sekarang babak fitnah atau fakta? Wow. Seru banget nih Seru banget nih, kedengarannya. seru banget kayaknya seru banget. Kalau ketua itu perfeksionis, fitnah atau fakta? Boleh dijawab dari Kak Wakil dan teman-teman. Ketuanya sebentar. Oke, ini aku kasih ke siapa ya? Udah, ini berdua. Dari aku Gimana? dulu. Iya, Oke. iya. Ketua perfeksionis itu kayaknya nggak harus deh Kak.
karena ketua juga manusia Kak. Berarti ada sisi perfeksionis, ada enggak? Iya. Berarti fitnah ya kak? Ya berarti fitnah. Oke, fitnah berarti karena bisa seperti bunglon ya, bisa berubah-ubah. iya, Oke, betul, Kak. menyesuaikan tempat. Oke. Kalau untuk Kak Aura gimana nih? Setuju nggak? Fitnah apa fakta? Kalau kata Kak Kalau kata aku sih fitnah kak. fitnah, kalau Kak Aura fitnah juga. Oke. Ini fitnah atau fakta seputar wakil sering jadi penengah kalau ada konflik. Fitnah atau fakta? Jawabannya adalah fakta. Boleh dijelasin faktanya itu berupa apa? Ya, jadi tentunya sebagai wakil itu juga bukan hanya menjabat sebagai wakil, tapi juga memiliki sikap kedewasaan dan juga memiliki kepala yang dingin saat ada konflik. Jadi menyelesaikan masalahnya juga cepat selesai gitu. Jadi bisalah menjadi sebagai penengah gitu. Jadi untuk menjadi seorang penengah itu nggak harus ketua, nggak harus koordinator, tapi semua orang pun bisa termasuk wakil. Oke, berarti Kak Evan ini emosionalnya masih bisa dibendung, teman-teman. Betul banget, alhamdulillah. Menurut pendapat kalian nih sebagai tim inti dan juga OSIS anggota, OSIS itu seru atau melelahkan sih menurut kalian? Boleh dijawab dengan kompak. Oke, kita jawab bareng-bareng dulu. Iya, Berarti kita boleh. sebutin dulu nih, sebutin fakta atau fitanya ya. Iya, Oke. betul. 1, 2, 3. Fit. Gimana nih? Tadi pertanyaan lagi ada dua. Iya. Tadi apa? Sorry Kak, ulang. OSIS itu melelahkan atau part seru di OSIS itu gimana tuh? Menurut kalian berarti- OSIS itu seginya seru banget ikut OSIS atau capek banget ya jadi OSIS gimana tuh? Berarti jawabnya bisa Iya. iya seru atau capek. Jadi Oke. sebenarnya jawaban dari pertanyaan tersebut itu mudah aja dan juga kita ini jujur aja ya, apa namanya, di OSIS itu ya kalau kita merasakan capek udah pasti ada rasa lelahnya, tapi semua rasa lelah itu tertutupi dengan rasa keseruan kita di OSIS ini kayak gitu. Oke, berarti walaupun capek ada serunya juga. Benar. Betul kak. Betul tuh Kak. Oke. Karena jawabannya tadi hampir beda, hukumannya bikin yel-yel atau OSIS ada jargon lain nggak? Apa nih? Ada nggak? Apa ya? Mungkin ini masih apa, boleh dikasih waktu dulu Kak buat Boleh, mikir, silahkan. Diskusi dulu, kompakin bareng. Gimana ya? Karena kan tadi sempet beda-beda ya. Gimana? Berprestasi, berkarakter, berwawasan global. Oke, dan enggak atau langsung berwawasan? Oke. Boleh diulang teman-teman lensandianya biar mendengarkan. Gimana tuh? 1, 2, 3. OSIS SMPN 196 berprestasi, berkarakter, berwawasan global. Seru banget. Alhamdulillah, terima kasih. Sesi gamesnya sudah selesai teman-teman Lesania. Yeay. Sebelum kita membahas tentang OSIS, bisa nggak sih kalian kasih tahu tips and trick juga sebagai OSIS, terutama jadi ketua dan wakil, itu gimana caranya, step by stepnya, entah itu dari pendaftaran ataupun cara kalian menyampaikan visi misi kalian untuk kepada warga sekolah di SMP 196. Oke, jadi yang pertama itu udah pasti PD, yang kedua ini paling penting aktif di sekolah. Apapun itu jangan pernah takut untuk maju ke depan gitu. Perlu ada kesiapan juga ya. Betul. Jadi mindset kita tuh kita nggak boleh ke belakang, kita harus selalu di depan. Karena Malu ya. iya, karena sayang banget guys. Masa muda itu nggak datang dua kali. Jadi masa muda. Betul, nikmati masa muda kita dengan kegiatan-kegiatan positif ini. Gitu. Tadi step by stepnya ya Kak. Ya? Nah itu kalau kita dari LDKS itu latihan dasar kepemimpinan siswa, itu melatih kepemimpinan kita, melatih kedisiplinan kita dan juga melatih tanggung jawab kita. Terus yang kedua, betul kata Kak PD. Karena biasanya setelah LDKS itu ada sebuah pengumuman Kak. Itu pengumuman calon-calon anggota OSIS kayak gitu. Nah, jadi
sebenarnya PDI itu sangat digunakan pada saat kita LDKS. benar. Karena itulah yang menentukan kita terpilih atau enggaknya pada saat LDKS itu. Karena kan setelah LDKS itu ada pemilihan anggota OSIS ya Kak. Betul. Nah, jadi PDI itu sangat amat digunakan pada saat LDKS. Benar nggak sih Kak Evan? Benar banget. Biasanya setelah LDKS tuh ada pemilihan nih. Setelah ada pemilihan ada apa lagi nih Kak Evan? Setelah pemilihan itu bakalan ya yang sudah Iya. tadi dijelaskan. Biasanya nanti program. biasanya nanti setelah pemilihan itu pemilihan hanya 1 kali doang ya Kak? Kan Iya, hanya sekali. nggak berkali-kali. Iya, benar. Biasanya itu juga langsung dipasang di papan pusat informasi. Nah, nanti kita bisa cek nih nama kita kira-kira ada apa enggak. Nah, habis itu setelah itu biasanya kalau kelas 8 kita ada kegiatan LDKS lagi. Setelah ada LDKS lagi sama kan kita mengulang terus, nanti ada pemilihan lagi gitu. Bagus banget, Iya. menarik banget nih ya Kak. Kak. Oke, baik. Sekarang kita masuk nih ke pertanyaan khusus buat ketua OSIS nih. Kalau boleh jujur, ada nggak sih keputusan sampai sekarang yang masih kamu raguin, dan itu kenapa? Raguin ya. Ini mengenai masih dalam cakupan organisasi atau gimana? Betul, masih dalam cakupan di OSIS ini, yang proker, entah itu proker ataupun selama kalian sebelum menjadi ketua, itu masih nggak sih ada yang kamu raguin? Sebenarnya kalau untuk ragu apa ya, aku ragunya itu ini bukan ragu ya Kak, aku lebih ke menyesal itu adalah kenapa nggak dari dulu aku aktif itu sih Kak, karena ternyata sepenting itu sosialisasi itu, jadi kita bisa punya banyak relasi, karena dari ini juga dari OSIS ini aku bisa punya banyak teman, punya banyak ilmu baru kayak gitu Kak. Itu sih. Nih kan orang di luar sana ada juga banyak yang bilang kalau OSIS itu cuma formalitas. Nah, menurut Aidi dan Evan, apa yang bikin OSIS kalian itu berbeda? Jadi yang buat OSIS kita berbeda adalah ya, kita itu selalu menunjukkan bahwa kualitas kita, bahwa OSIS itu nggak cuma kayak gini loh. Jadi formalitas Iya. doang. Kita juga ikut serta dalam mengurus acara, membantu berjalannya acara, bahkan sebagian besar panitia biasanya dari OSIS. Iya, apalagi pada saat baris ini sangat amat susah, terutama kepada biasa kan ya, karena kan kita kembali lagi karakter orang berbeda-beda ya Kak, jadi ada yang susah dibilangin, jadi perlu ekstra ini gitu. Itu iya, biasanya itu OSIS juga berpartisipasi dalam merapikan barisan kayak gitu. Oke, berarti kalau ada siswa yang merasa OSIS kurang mewakili, entah itu dari wadah tadi, bakatnya mereka, menurut kamu itu salahnya siapa? Itu bisa mencakup 2 aspek nih Kak, karena kita sebenarnya nggak ada yang salah, cuma mungkin dari rasa nggak pede itu Kak, rasa nggak percaya diri itu yang salah. Jadi mungkin si anak ini mau tampil tapi kan karena dia malu, jadi tapi jadinya dia nggak jadi tampil nih Kak. Terus juga mungkin terkadang apa ya, karena dia jadi malu, dia juga nggak mau ngomong sama kita, jadi kita ya kurang peka mungkin ya. Tapi sama anak itu masih mau misalkan ngomong ke kita, Kak aku mau tampil tapi aku malu, itu insya Allah kita selalu apa ya, mengedepankan itu sih. Tapi sejauh ini Sejauh belum ini ada. belum ada sih, alhamdulillah ya. Ya. Sejauh ini malah mereka selalu percaya diri terus Kak kalau misalkan tampil, alhamdulillah sih, alhamdulillah. Kuncinya adalah berbicara, walaupun nggak ke guru, ada wadah kita ke OSIS gitu, Sobat Resania. Nah, sekarang kita ada pertanyaan nih untuk wakil OSIS. Nah, kan wakil ini kan sering dianggap sebagai yang di balik layar. Kamu merasa peran kamu terlihat atau kurang diapresiasi? Itu menurut kamu tuh benar atau salah, dan gimana cara kamu mengatasi dengan omongan itu, gimana tuh? Jadi kita balik lagi aja Kak ke diri kita. Kita mau nanggepin omongan negatif dari orang lain itu secara serius, ataupun kita balik lagi ke diri kita kayak mikirkan positifnya saja, kayak apakah kita benar melakukan hal itu. Jujur sejauh ini saya merasa sangat diapresiasi oleh Aini, karena
bukan peran saya dan Aini hanya di balik layar saja, tetapi juga di depan layar. Jadi saling bertukar pikiran ya. Oh, mungkin kebalik, bukan hanya di depan layar saja tapi di balik layar juga gitu. Itu dia. Oke, nah kalau misalnya nih, kalau nggak setuju sama keputusan ketua, Evan lebih pilih ikut atau menyuarakan pendapat juga? Biasanya aku menyuarakan pendapat juga, jadi kita mempertimbangkan pendapat kita. Iya, karena organisasi itu kan banyak ya isinya. Jadi kita nggak bisa mendengarkan satu kepala aja, karena banyak dari mereka juga ingin menyuarakan pendapat mereka. Jadi lebih baik kita juga harus mendengarkan pendapat mereka gitu, karena kita harus menghargai pendapat seseorang juga gitu. Oke, kalau menurut kalian berdua, OSIS itu sebenarnya seperti apa sih selain organisasi yang di sekolah? Menurut kalian berdua tuh kacamata kalian tuh gimana tuh? OSIS itu menurut kita keluarga, Kak. Keluarga kami itu adalah keluarga karena Kita saling melengkapi. iya, di OSIS itu kita tidak mengenal apa yang namanya membeda-bedakan. Kita semua saling merangkul, apapun keluh kesahnya kita selalu mendengarkan. Bisa menjadi tempat cerita juga, Kak. Nah, untuk Aini dan Evan ada pesan gak nih untuk teman-teman, untuk siswa yang masih ragu untuk ikut OSIS ini? Percaya diri aja. Itu jadi mungkin pesannya adalah untuk teman-teman semua yang mau masuk ataupun join OSIS tapi masih ragu-ragu nih, mulai sekarang ubah pola pikir kalian, jangan ragu-ragu lagi, karena di OSIS itu nggak semenyeramkan itu guys. Benar, kita Karena bareng-bareng. Kita nggak kerja sendirian, kita kerjanya bareng-bareng, kita capeknya bareng-bareng, senangnya bareng-bareng, pokoknya semuanya bareng-bareng, nggak ada yang perlu ditakutin. Karena menurut kita itu ikut OSIS itu adalah suatu pengalaman yang sangat amat berkesan gitu. Berarti nggak semenakutkan itu. Pasti ada suka dan duka. Gimana nih Sania yang sudah menemani kita bincang-bincang selama kurang lebih 1 jam. Gak kerasa ya, ternyata udah 1 jam membersamai dan ditemani juga dengan Kak Aini dan juga Kak Evan. Kesempatan ini tentunya langka banget untuk kita semua dan dapat juga pengalaman baru tentang dunia OSIS. Dan terima kasih banyak untuk Kak Evan dan Kak Aini karena sudah berkenan dan mau berbagi pengalamannya yang sangat jadi inspirasi juga untuk kita semua sebagai remaja yang mau terjun di dunia organisasi. Dan terima kasih juga untuk Lensania yang sudah setia dengerin kita selalu. Bye Sobat Lensania, sampai bertemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan Comment and share. Bye-bye.